Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib masih terkait pembahasan tentang masalah-masalah salat. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa man ajaza anil qiyami fil faridati lima syaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan. Wa man, dan adapun orang atau barang siapa ajaza yang tidak mampu siapa man anil qiyami dari berdiri fil faridati di dalam salat fardu lima syaqqatin karena kepayahan, karena kesusahan, talhaquhu yang menyertai apa kesusahan hu pada orang, pada man fi qiyamihi di dalam berdirinya man, shalla jalisan, shalla maka salat ianya orang jalisan hal dalam keadaan duduk. Artinya adalah ketika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri pada salat fardu karena kepayahan, karena kesulitan, karena ada uzur, atau karena ada suatu penyakit yang tidak mampu bagi orang tersebut berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Ala hayatin sya'a, atas sikap sya'a yang berkehendak ianya orang. Artinya apa? Atas sikap apapun yang orang tersebut berkehendak, yang ia mau. Lakinna ibtirasyahu fi maudi qiyamihi abdol. Tetapi duduk ibtirosnya orang di dalam pada tempat berdirinya orang, abdolu itu lebih utama ketimbang min tarabbu'ihi dari bersilanya orang fil ajhar di dalam kaul yang ajhar. Jadi duduk apapun sebagai pengganti berdiri pada sholat fardu itu dibolehkan. Tetapi di sini disarankan atau dianjurkan yang lebih utama adalah duduk ibtirosh sebagai pengganti berdiri. Itu lebih utama daripada duduk bersila di dalam kaul yang azhar. Kita lanjut. Wa man ajaza anil julusi shalla muttaji'an. Dan barang siapa ajaza yang lemah, yang tidak mampu ia nyaman anil julusi dari duduk, shalla jalisan, shalla maka salat ianya orang muttaji'an hal dalam keadaan berbaring. Orang yang tidak mampu dalam salat fardu dalam keadaan duduk karena saking lemahnya, maka ia sholat dalam keadaan berbaring. Fa'in ajaza anil ittija'i shalla mustalqiyan ala zurihi wa rijlahu lil qiblah. Fa'in ajaza, dan jika ajaza lemah atau tidak mampu ianya orang anil ittija'i dari berbaring, shalla maka sholat ianya orang mustalqiyan hal dalam keadaan bersandar ala zurihi atas punggungnya orang, warijlahu dan adapun kedua kakinya orang lil kiblah itu menghadap kiblat. Jika orang tersebut tidak mampu juga untuk berbaring, maka sholat dalam keadaan bersandar atas punggungnya dan kedua kakinya menghadap kiblat. Artinya sholatnya mustalqiyan ini celentang, bukan bersandar dan celentang. Namun kakinya menghadap kiblat. Fa'in ajaza andalika kullihi, dan jika fa'in ajaza, dan jika lemah ianya orang, tidak mampu ianya orang, andalika dari semua itu kullihi ya semuanya, au ma'a maka memberi isyarat ianya orang bitorfihi dengan kelopak matanya orang, wanawa dan berniat ianya orang biqalbihi dengan hatinya orang, wayajibu dan wajib alaihi atasnya orang istiqbaluha apa wajib menghadapnya kiblat biwajihi dengan wajahnya orang biwadi syai'in dengan meletakkan sesuatu tahta roksihi pada di bawahnya kepalanya orang. Jadi seandainya ada orang tidak mampu melakukan dengan berdiri ia duduk, tidak mampu duduk dia celentang. Nah, tidak mampu ketiganya itu maka ia sholat dengan memberi isyarat dengan kelopak matanya dan berniat di dalam hatinya, dan wajib baginya orang menghadap kiblat dengan wajahnya.
dan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi, dan memberi isyarat ianya orang dengan kepalanya orang fi ruku'ihi, di rukunya orang tersebut, wa sujudihi, dan sujudnya orang. Jadi dia memberi isyarat walaupun dalam keadaan celentang, wajah menghadap kiblat, namun ketika ruku dan sujud dia memberi isyarat. Isyaratnya dengan menundukkan kepala atau menggerakkan kepala boleh saja. Fa'in ajaza, kita lanjut. Fa'in ajaza, maka atau jika ajaza tidak mampu atau lemah ianya orang, anil imai, dari memberi isyarat, biroksihi, dengan kepalanya orang, au ma'a, maka memberi isyarat ianya orang, bi ajfanihi, dengan pelupuk matanya, dengan matanya. Jadi seandainya ada orang tidak mampu memberi isyarat dengan kepalanya, maka hendaklah ia memberi isyarat dengan pelupuk matanya, dengan kedipan mata. Pain ajaza anil imai, jika tidak mampu juga, jika tidak sanggup atau tidak mampu ianya orang, anil imai, dari memberi isyarat, biha, dengan sholat tersebut, ajro, maka menjalankan ianya orang, arkanas sholati, pada rukun-rukun sholat, ala qalbihi, atas hatinya orang, wala yatrukuha, dan tidak meninggalkan ianya orang, pada sholat, mada ma'akluhu sabitan, selama akluhu, apa akalnya orang, sabitan, adalah tetap. Seandainya orang tersebut tidak bisa menjalankan dengan memberi isyarat dengan matanya, maka seyogyanya, seharusnya, atau dia wajib menjalankan sholat dengan apa? Dengan menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hatinya. Dan tidak boleh dia meninggalkan sholat selama akalnya masih tetap berada pada dirinya orang. Wal musolli qa'idan, dan adapun orang yang sholat qa'idan, hal dalam keadaan duduk, la qodo'a, tidak ada qodok itu maujud, alaihi, atasnya orang. Ketika orang tersebut sholat dalam keadaan duduk, ketika ia sakit, maka tidak ada qodok baginya orang. Wala yang kuslu ajruhu, dan tidak berkurang apa pahalanya orang, li'annahu ma'dzurun, karena sesungguhnya ianya orang ma'dzurun itu dimaafkan atau mendapatkan uzur. Au wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qaimi. Barang siapa yang, atau adapun orang yang sholat qa'idan, hal dalam keadaan duduk, falahu, maka adalah baginya orang nisfu ajril qaim, itu adapun setengah pahalanya orang yang berdiri. Nabi SAW pernah bersabda, ketika orang sholat dalam keadaan duduk, maka ia mendapatkan pahala setengah pada orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, dan adapun orang yang sholat na'iman, hal dalam keadaan berdiri, falahu, adalah baginya orang nisfu ajril qa'idi, setengah pahalanya orang yang duduk. Jadi orang yang sholat dalam keadaan duduk, maka ia mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Orang yang sholat dalam keadaan tidur, berbaring, atau celentang, maka ia mendapatkan pahala setengah dari orang yang duduk. Pamahmulun, maka adapun ini mahmul, itu dimungkinkan, ala nafli, atas nafilah, indal qudrah, ketika ia mampu. Maksudnya adalah, maksud hadis dari Nabi SAW, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id, pamahmulun ala naflil indal qudrah. Maksudnya adalah ini pada sholat sunnah atau sholat nafilah atau nawafil. Maka ketika sholat wajib, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ini karena ada udzur, karena ada memang udzur yang sesuai syariat. Ketika sakit atau ketika memang tidak memungkinkan dianya untuk berdiri, maka orang tersebut sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya tidak akan berkurang pada sholat wajib, karena dia mendapatkan uzur.
Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.